Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ulil Aidi, NIM D6210062 dari kelompok 73. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara uji validitas dan uji reliabilitas pada suatu data. Nah, langsung saja di sini ada sebuah data. Di sini ada butir pernyataan 1 sampai 11. Lalu kita akan mencari total skor dan rata-rata skor. Untuk mencarinya total skor yaitu dengan memasukkan rumus sum sama sum terus langsung kita mengblok dari pernyataan 1 sampai pernyataan ke-11. Lalu kita enter, maka menghasilkan angka seperti berikut. Nah, sum sum sama dengan lalu untuk menghasilkan semua data yang tertampil, maka kita akan mengklik 2 kali eh, pada pojoknya, lalu nah seperti ini. Semua data akan tertampil, menghasilkan total skor semua data. Lalu rata-rata skor kita akan memasukkan rumus average, lalu kita mengblok dari 1 sampai 11. Lalu kita langsung saja enter. Lalu untuk menampilkan semua hasil rata-rata skor, kita akan mengklik 2 kali pada pojokan kotak ini. Nah, langsung tertampil semuanya. Dan pada tabel tingkat kepuasan ini berisi skor 1 sampai 5 yang berarti pada skor 1 itu berarti sangat tidak puas, terus skor 2 tidak puas, skor 3 cukup puas, 4 puas, dan skor kelima sangat puas. Lalu kita lanjut ke R tabel. Pada R tabel ini kita akan mencari tingkat signifikansi N, lalu derajat kebebasan dan R tabel. Pada tingkat signifikansi kita memakai 0,05 karena kita melakukan penelitian secara manual. Maka belum belum akurat kita memakai tingkat signifikansi 0,05. Lalu pada N ini adalah jumlah keseluruhan responden, yaitu ada 50. Lalu untuk derajat kebebasan ini adalah nah, derajat kebebasan ini didapat dari N dikurangi 2, maka didapat nilai 48. Dan untuk R tabel ini cara mencarinya dengan mencari tingkat signifikansi 0,05, lalu pada derajat kebebasan 48, di sini tertera 0,2787. Nah, kita akan menulisnya di keterangan R tabel. Nah, seperti berikut. Lalu kita lanjut ke uji validitas. Pada uji validitas ini kita membutuhkan variabel-variabel pendukung untuk uji validitas tersebut. Nah, untuk N ini ada 50 seperti yang tadi, dan derajat kebebasan ada 48, confidence level 95%, dan uji signifikansinya 0,05. Dan untuk T tabel ini cara mencarinya dengan memakai rumus TINV, lalu dalam kurung nilai signifikansi tidak koma nilai
nilai derajat kebebasan 48 ini. Nah, maka didapat hasil T tabel seperti yang ada di tabel. Nah, untuk R tabel ini cara mencarinya dengan B6 yaitu nilai T tabel per rumus SQRT dalam kurung ketiga itu ada derajat kebebasan ditambahkan dengan T tabel akar 2 maka menghasilkan nilai R tabel 0,2787. Nah, seperti yang tertera pada R tabel seperti di tabel R. Lalu untuk uji validitas ini sudah selesai. Untuk hasil perhitungan variabel ini sudah selesai. Lalu kita untuk melakukan uji validitas ini dengan cara dengan cara memakai aplikasi SPSS. Nah, yang pertama itu kita akan mencari R hitung dengan cara mengblok dari pernyataan 1 sampai total skor. Lalu kita tekan Shift CTRL tanda panah bawah. Lalu kita akan copy. Setelah itu kita membuka SPSS, lalu kita pastekan ke dalam SPSS. Setelah tertampil, kita menuju ke variabel view. Nah, pada variabel view ini kita akan mengganti namanya. Seperti soal 1 sampai seterusnya. Lalu setelah mengubah namanya, kita akan kembali ke data view. Langsung kita melakukan analisis dengan cara mengklik analisis lalu pilih correlate, lalu pilih bivariate. Setelah menampilkan seperti berikut, kita akan memindahkan dari kolom soal ini ke kolom variabel dengan cara Shift CTRL bawah. Kita langsung pilih saja, langsung kita pindahkan. Lalu jangan lupa kita centang version, lalu totalet dan centang flag significancy. Lalu oke. Maka akan tertampil tabel correlation. Nah, untuk memastikannya kita klik 2 kali lagi untuk menampilkan tabel pivot. Nah, ini sudah menampilkan tabel pivot. Kita langsung saja fokus pada subdata total score. Nah, yang ini. Kita copy pastekan ke Excel ya. Kita copy, nah seperti ini. Lalu kita pastekan.
Nah, di sini sudah saya pastekan dan saya ubah ke nilai desimal. Lalu nilai desimal ini kita akan masukkan ke R hitung dengan cara copy seperti ini, lalu kita pastekan, pas dipaste di R hitung. Nah, cara menempelkan supaya bisa vertikal yaitu dengan paste, lalu eh, pilih sebentar ya. Ya kan? Ini coba saya hapus saja. Kita coba copy paste. Oh, ini belum ke copy. Benar. Seperti ini. Copy, lalu paste. Nah, ini pada saat menempelkan pilih paste yang paste transpose, maka akan menampilkan dalam bentuk vertikal seperti ini. Yang awalnya horizontal menjadi vertikal. Lalu setelah seperti ini kita akan memberi keterangan. Keterangan apakah dinyatakan valid atau belum. Nah, untuk dinyatakan valid, maka R hitung lebih dari R tabel. Nah, seperti pada nomor butir soal ke-1 yaitu R hitung lebih dari R tabel, maka dikatakan valid. Dan pada nomor butir soal kelima itu dinyatakan tidak valid karena R hitungnya kurang dari R tabel, maka dikatakan tidak valid. Lalu untuk uji validitas ini sudah, kita lanjut ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas kita akan mencari alfanya terlebih dahulu dengan memakai aplikasi SPSS. Dengan cara yaitu seperti berikut. Kita buka SPSS terlebih dahulu, lalu kita klik analis, terus pilih pilih scale, lalu pilih reliability. Nah, kita akan memindahkan soal 1 sampai soal ke 11 ke kolom item ini ya. Dengan cara shift CTRL tanda panah bawah. Lalu kita pindahkan saja. Lalu kita tekan statistik. Lalu kita pilih scale. Seperti itu langsung kita continue dan klik OK. Maka eh, dihasilkan tabel seperti yang ada di tampilan ini ya. Ada 3 tabel. Nah, tabel ini kita akan copy lalu kita tempelkan ke Excel. Nah, pada Excel sudah saya tempelkan. Lalu kita mencari alfanya ya. Untuk mencari alfa kita lihat tabel yang kedua yaitu reliability statistik. Di sini menunjukkan bahwa alfa bernilai 0,774. Maka kita tuliskan saja di sini. Lalu untuk memberi keterangan pada hasil perhitungannya itu alfa lebih dari R tabel maka dapat dikatakan reliable. Nah, kita lihat pada nilai alfa ini. Apakah lebih dari R tabel atau belum? Nah, pada hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa alfa lebih dari R tabel. Nah, R tabel yaitu 0,2787.
dan alfanya 0,774. Nah, ini menunjukkan bahwa eh, uji reliabilitas memenuhi atau dikatakan reliabel. Nah, kita akan menganalisis beberapa tabel ini. Yaitu tabel yang pertama itu memberi informasi tentang jumlah sampel atau responden sebanyak 50 orang karena tidak ada yang kosong, maka jumlah valid 100%. Nah, ini adalah jumlah yang valid 100%. Lalu yang tabel kedua itu menunjukkan ada 10 buah nilai Cronchbatch alpha sebesar 0,774. Maka dapat disimpulkan bahwa ke 10 pernyataan tersebut adalah reliabel atau konsisten. Lalu yang tabel terakhir itu menunjukkan bahwa nilai statistik untuk ke 10 pernyataan atau 10 item pernyataan kuesioner. Dalam tabel ini diketahui nilai Cronchbatch alpha untuk ke 10 pernyataan adalah lebih dari 0,2787, maka dapat disimpulkan bahwa ke 10 pernyataan tersebut reliabel. Sekian eh, sekian yang dapat saya sampaikan atau jelaskan untuk eh, untuk kok untuk kesalahan saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.